Iya, ini menarik Pak Di. Selamat pagi semuanya. Untuk di Inggris ya, terutama data laporan Asset Purchase Facility yang konsistensinya cukup terpantau monitor lancar sejak tahun 2010 ya. Official bank rate-nya juga masih terus di 0,5. Asset Facility-nya di 375 billion pound sterling. Sepertinya amunisi Inggris ini nggak bisa habis ya Pak ya. Cukup menarik untuk dilihat pergerakan dan fluktuasi kemarin malam. Kita akan mulai dulu dari pertama Australia. Laporan data retail sales dirilis lebih rendah dari forecast 0,3, aktualnya 0,2. Sebenarnya datanya masih ada kenaikan dari previous 0,1% ini Pak Dwi. Oleh karena itu ada uh, sideways market di area 0,78 dengan kondisi penurunan sejak 2014 Agustus. Elite Wave 1, 2, 3, dan 4, 5-nya ini terus menyentuh level di 0,75. Dengan data yang positif dari Australia, kemudian berbalik arahnya harga minyak ke level 51, cukup memberikan nafas yang segar bagi Australia serta negara-negara basis komoditi. Ada kemungkinan forecast untuk bouncing Australia ini di akhir kuartal pertama sampai di bulan Maret bertengger di area 0,82. Dari analisa teknikal, teman-teman nanti bisa menarik garis Fibonacci dari swing high titik 4 ke swing low titik 5 dengan projection 161,8% di 0,86. Nah, dari data regresi forecasting kita untuk 0,86 itu merupakan area yang cukup harus didukung oleh data fundamental. Dengan statistik ekonomi, kita memperhatikan area stabil pivot untuk di Australian dollar di 0,3. Kemungkinan untuk menyentuh level low di titik wave 5 dan titik wave 4 ini akan berada di kisaran wilayah itu terus sampai di kuartal kedua. Teman-teman yang bisa menggunakan robotik strategi tester dengan menggunakan teknik scalping dan uh, sideways ini cukup menarik untuk mengaktifkan posisi robot di mata uang Aussie. Kemudian di Jepang kita langsung saja data double bottom kemarin, ekspektasi reversal dari penurunan sampai di 116 itu adalah penyentuhan level resisten kembali. Namun masih dalam format flat ya, dari bottom terakhir ini formasinya flat, kecenderungannya adalah continuous up. Ekspektasi kita sampai di kuartal pertama ini akan ada kejutan tambahan stimulus dari Kuroda dan Shinzo Abe untuk mendongkrak nilai tukar dolar terhadap yen dan membuat yen semakin melemah. Ekspektasi kita masih di angka 120 dan 121. Dari Fibonacci kita menunggu break high level 50% di 118 untuk konfirmasi open time daily-nya. Dari histogram MACD juga formasi double bottom yang menjadi support strong untuk di yen ini terhadap dolar, memberikan tanda histogram MACD yang sudah mulai meningkat, volumenya terus tertahan untuk pelemahan yen. Untuk di euro selanjutnya, baiknya data ekonomi kemarin memberikan sideway ya untuk pergerakan euro hampir menyentuh 1,5, 1,15. Kami kira untuk data fundamental kemudian hangatnya masih sekitar politik ekonomi di Yunani, kebijakan makroekonomi Uni Eropa akan membuat mata uang euro ini akan masih dalam kisaran bearish. Formasi 3 bar dengan data high dan data low yang berurutan mendekati rata-rata sama ya 3 hari terakhir ini memberikan uncertainty untuk di euro apakah market reversal atau tidak. Namun secara overall untuk makroekonomi tabulasi skor kita forecast untuk statistiknya kita akan mengukur di incaran wilayah 1,1 ya, 1,09, 1,07
dengan agregatnya di 1,1. Teman-teman semua ada level resisten di titik 1,1535 3 hari yang lalu untuk batas breakout euro dan reversal. Overall untuk long term kita masih memandang euro jangka panjang bearish. Pak Dwi, uh, sebelum saya lanjut untuk di Inggris tentang official bank rate dan asset purchase facility, barangkali ada tambahan dari Pak Dwi. Iya, setuju nggak Pak Budi kalau saya bilang juga sekarang currency war itu tuh terjadi dikarenakan kebanyakan negara selain Amerika Serikat menurunkan tingkat suku bunga kemudian membanjiri likuiditas dengan stimulus-stimulus. Contohnya terakhir di Australia. Kemudian yang sangat besar itu di China November 2014, kemudian di Swiss yang sangat terlihat sampai sekarang ternyata terus mencoba untuk melemahkan mata uang mereka. Kemudian kalau kita melihat dari euro sendiri mempunyai fundamental tambahan, khususnya di Yunani, karena ada risiko bahwa Yunani akan kehabisan mata uang tunai pada akhir bulan. Dikarenakan kekurangan dari jumlah pendanaan, kemudian pinjaman jangka pendek tidak dinaikkan dari ECB sebesar 15 euro. Jadi resiko untuk euro terlihat untuk sementara ini ke depan dalam keadaan tekanan penuh, sehingga kita kira juga bahwa bearish itu masih cukup kuat untuk di euro, Pak. Ini kan, Pak? Iya, setuju, Pak. Kalau teman-teman semua lihat berita di media, barangkali tidak banyak uh, topik realita yang diangkat apa yang terjadi di Ukraina dan Eropa Timur serta Eropa Barat ya. Kesimpulan currency war ini sebenarnya sudah kita prediksi pada saat Desember lalu ya Pak Dwi. Pada saat kita prediksi how low can it go untuk forecast oil. Sebenarnya ini adalah strategi geopolitik Amerika untuk menekan uh, Rusia yang sudah 10 bulan berturut-turut terus menggempur Ukraina dan Crimea serta Georgia di awal di situ. Sebenarnya ada faktor masalah tingkat keamanan strategis fasilitas nuklir bawah tanahnya Rusia yang harus diambil kembali oleh Rusia. Namun di Georgia waktu itu ada gerakan perlawanan dari Georgia sendiri yang didukung pihak NATO untuk tidak memberikan fasilitas nuklir itu dikembalikan ke Rusia. Nah ini berentet sampai di Ukraina saat ini. Ada fasilitas-fasilitas yang rahasia di sifatnya bawah tanah, apakah itu rudal balistik dan lain sebagainya, yang Rusia sebenarnya meminta itu balik, tapi karena negara itu merdeka dari Rusia sebelumnya Uni Soviet ya, sehingga ada tindakan yang cukup sporadis dari Rusia untuk menyikapi apa yang dilakukan lawan negaranya. Nah, penurunan komoditas dunia serta penurunan mata uang lainnya juga saya kira dari sisi politik dan geopolitik ini masuk akal karena Amerika Serikat terus mempush mata uang rubel ya. Nanti teman-teman coba cek apa yang saya sampaikan ini. Mata uang Rusia ya, kodenya RUR, Ruble Russian itu terhadap dolar slash RUR itu grafiknya persis seperti USD Swiss tapi terbalik ya, hampir kayak yen ya. Jadi USD RUR itu grafiknya terus mengalami kenaikan yang cukup tinggi dan spreadnya juga 100 poin ya. Jadi bid dan asnya itu selisihnya 100 poin untuk 4 digit, berarti untuk 5 digit adalah 1000 poin. Uh, kita tidak ada transaksi untuk currency Rusia, tapi bisa dilihat di sana bahwasanya pihak NATO dan Sekutu sedang memaksa Rusia untuk menekan dari jalur diplomasi tidak mempan, dari jalur ekonomi juga Rusia anteng-anteng aja. Nah ini yang kita khawatirkan. Eskalasi kedua, apakah ada trigger dari Yordania akan menyerang ISIS mendekati Suriah, dan bisa saja ini menjadi satu pemicu di kawasan wilayah Crimea dan Timur Tengah ini untuk memanas kembali secara frontal. Ini akan menyebabkan reaksi emas fisik ini menyebabkan kenaikan dan emas derivatif juga mengalami kenaikan. Saya kira currency war-nya saya setuju Pak Andi karena di situ ya.
Nanti teman-teman bisa dilihat kenapa mata uang dunia lainnya mengalami pelemahan, sedangkan si Amerika sendiri yang mengalami penguatan. Tentu di situ ada kajian yang masuk akal kenapa demikian ya gitu. Dan stimulus itu terus dilakukan oleh Uni Eropa sampai saat ini. Oleh karena itu forecast kita masih bearish untuk di euro. Oke, Pak Dwi, untuk di pound sterling juga official bank rate-nya masih dipertahankan 0,5%. Tambahan backup dan pembelian untuk likuiditas di Inggris juga terus masih ditambah. Ini data dari Forex Factory sejak 2013 ini terus stabil ya, nggak ada habisnya uang Inggris ini. Nah, ada saja investor yang membeli obligasi dari Inggris. Nah, kepercayaan investor asing terhadap Inggris ini masih terjaga, sehingga kalau kita lihat grafik dari sejak 2013 sampai hari ini mengalami agregat yang swing high dan swing low rata-rata ya. Tapi dari satu semester terakhir sejak Juli 2014 sampai Desember ini mengalami penurunan. Baru kali ini ada bouncing untuk pound sterling setelah melewati resistance 1.5225. Untuk forecast sendiri dengan keadaan aset purchase facility yang terus dipertahankan seperti ini akan tetap membuat likuiditas di Inggris terjaga. Kemudian supply yang bertambah akan menyebabkan intrinsic value di pound sterling akan melemah. Oleh karena itu, teman-teman, ada resistensi di 23,6% dari Fibonacci swing high di previous high yang ditinggalkan di sini sampai tren yang terjaga terus di sini belum ada break high resisten ya, support terus menurun. Saya menariknya dari titik high yang terakhir Fibonacci 23,6% ini di kisaran 1.5550-an ya. Boleh kita katakan ini adalah target bounce untuk di pound sterling. Dari analisa teknikal juga forecast kita masih di wilayah 1.51 untuk angka netral range break high di 522 dan 1.5550-an. Untuk target pelemahan ini masih menuju area bearish. Besaran volume histogram MACD juga sudah cukup padat, saya kira ini menuju angka resistensi. Ada potensi untuk penyentuhan level 23,6 untuk posisi selling di pound sterling. Untuk di oil, saya kira double bottom kemarin perfect ya, bouncing menyentuh di angka 54 ini, kemudian mengalami koreksi ya. Titik swing low terakhir yang dia tinggal adalah di 43 ya, 43.80-an saya kira ini. Kemudian swing high-nya di 54 sekian. Penurunan di 61,8% Fibonacci ini perfecto numero uno ya untuk penempatan posisi buy limit, dan sekarang teman-teman yang sudah buy limit di 47.50 atau di 48.00 sudah menikmati hasil profit sampai di wilayah 51. Hati-hati karena hari ini ada data Amerika yang cukup bisa mempengaruhi mindset trader dan outlook pasar. Saya kira skenario ganda yang harus kita kedepankan, mengingat kemungkinan bisa terjadi. Untuk ekspektasi penurunan minyak, angka terdekat yang kita uji adalah di angka 48.84 di titik 2. Penempatan buy limit di area ini harus menggunakan stop loss di wilayah 47.50. Demikian morning briefing pagi ini Pak Di dari Medan. Bisa disimpulkan saja sudah 9.15 ya. Terima kasih Pak Di. Oke, terima kasih Pak Fauzi. Saya simpulkan dari beberapa bahasan masalah oil pertama sekali. Retrace maksimal terbaca di 53.70-an. Kemudian juga terlihat untuk kesempatan kita mengambil posisi baru lagi di bawah. Terlihat dengan jelas untuk oil sini. Karena fundamental juga masih mengarah terhadap penurunan harga oil lebih lanjut. Kemudian kita bisa mengambil posisi buy dan sell. Sementara pengambilan posisi sell harus diperhatikan untuk ketahanan margin untuk sementara ini. Kemudian dari beberapa currency, pertama sekali saya lihat untuk Aussie
tadi menjadi catatan bahwa Aussie telah membentuk wave kelima dengan potensi untuk kenaikan berada di 0,86, kemudian pivot terbaca di 0,83 sebelum dia kembali lagi ke titik support di kisaran 0,75. Kemudian yen kita lihat juga mendekati dari support untuk saat ini, support yang sangat kuat yaitu di 115,67. Sementara tadi forecast untuk kuartal pertama terbaca di 123. Kemudian di euro kita lihat kecenderungan masih dalam keadaan turun. Fundamental euro juga masih terlihat cukup kuat untuk berita-berita untuk minggu ini. Terlihat juga kuartal pertama diperkirakan ke 1,09. Kemudian di pound sterling kita melihatnya masih tingkat suku bunga masih tetap, meskipun dari seluruh beberapa kawasan menurunkan tingkat suku bunga, tetap di 0,5%. Kemudian pembelian aset masih di kisaran 375 billion pound sterling. Kemudian diforecastkan untuk kuartal pertama di 1,45. Demikian morning briefing kali ini. Semoga seluruh informasi dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh rekan-rekan semua untuk menyampaikan informasi ke calon nasabah maupun ke nasabah. Demikianlah morning briefing kali ini tanggal 6 November 2015. Kita cukupkan sampai di sini. Selamat pagi, selamat bekerja.